Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program Editor Case by UMM Press. Sebelumnya perkenalkan, saya Mila dari UMM Press. Oke, pada episode kali ini Editor Case menayangkan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu mengenai proses penerbitan sebuah buku. Nah, untuk proses penerbitan sebuah buku, di sini saya mengundang dua narasumber yang sangat berjasa di balik layar adanya sebuah buku yang sudah diterbitkan oleh UMM Press. Pertama, saya perkenalkan ada Bapak Ahmad Hidayat Trianto yang biasa dikenal Bapak Ahmad sebagai Kepala Produksi. Yang kedua ada Bapak Septian Rizal Pratama sebagai Desain Grafis dan Layouter. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Mina. Iya. Ya, nih, mengenai sebuah buku nih Bapak, prosedurnya di sini tuh seperti apa? Prosedur untuk memasukkan sebuah naskah menjadi sebuah buku yang diterbitkan gitu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Mila. Ya. Sebuah naskah yang masuk ke penerbit UMM Press itu bisa ada dua sumber naskah yang masuk ke UMM Press, yaitu yang pertama dari dana hibah DP2M, naskah yang berasal dari dana hibah DP2M, dan satu lagi ada naskah yang dari Mandiri. Dosen-dosen bisa masuk langsung naskah ke UMM Press lewat Mandiri. Jadi alurnya penerbitan sebuah buku yaitu naskah atau draft naskah dari penulis masuk ke UMM Press. Jadi setelah masuk ke UMM Press akan kita review. Nanti ada reviewer dari internal UMM Press. Nah, kalau naskahnya sudah kira-kira layak untuk diterbitkan, segera kita proses. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kita kembalikan ke penulis untuk dilengkapi kekurangannya. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya setelah naskah itu lolos dari reviewer, nanti kita proses layout dan setting. Terus kita cek, sebelumnya kita cek dulu di reviewer, kita cek plagiasinya. Jadi kalau di UMM Press itu plagiasinya tidak boleh lebih dari 20%. 20% ya, itu sudah batas maksimal. Maksimal, ya. Jadi kalau misalnya itu kalau lebih kita kembalikan lagi ke penulis untuk disesuaikan lagi. Nah, setelah itu kita layout. Kita layout yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan. Kita layout maksimal 2 minggu. Setelah selesai kita approve, kita kembalikan ke penulis untuk dicek atau direvisi kalau ada yang salah-salah. Nah, begitu selesai kita proses cetak sesuai dengan ACC dari penulisnya. Kita cetak, mungkin kita ajukan ISBN dulu terus kita cetak. Jadi kalau secara totalnya mungkin membutuhkan waktu paling lama itu 2 bulan buku bisa terbit dari draft naskah ke buku yang beri ISBN. Seperti itu Mbak. Jadi waktunya maksimal itu 2 bulan. Maksimal, bisa jadi lebih cepat gitu. Oh ya. Gitu. Tadi dibicarakan mengenai kelengkapan ya. Ya. Benar. Untuk kelengkapannya sendiri itu seperti apa Bapak? Naskahnya itu apakah harus ada bab-bab tertentu? Oh seperti gitu. Itu? Kelengkapan naskah yang diajukan ke penerbitan untuk kita proses itu yang paling tidak itu harus sudah lengkap. Misalnya ada prakata penulis sudah ada, terus kata pengantarnya juga ada, daftar isinya sudah lengkap, sudah ada. Yang jelas yang materinya juga sudah sah kalau bisa. Sudah ada, jadi kita bisa segera proses gitu. Biasanya tuh kan ada nih penulis yang tanya, Mbak saya punya draft tapi saya belum punya cover, apakah di UMM Press sendiri juga menyediakan untuk jasa membuat covernya gitu? Iya Mbak Mila, sudah termasuk di proses layout ya. Begitu layoutnya sudah selesai, nanti kita bikinkan cover juga seperti atau misalnya penulis sudah membuat cover juga bisa, atau kalau belum kita buatkan juga cover sekalian di SPN-nya. Nah, gitu, seperti itu ya Bapak. Iya, jadi betul. Untuk kelengkapan naskah tadi ada prakata, daftar isi, naskah isinya sendiri gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mau bertanya mengenai sebuah penerbitan ISBN ini.
karena kan sebuah buku ada ISBN tuh punya nilai lebih gitu ya. Iya, Karena harus, bisa diperjualbelikan, selain Betul, itu juga bisa dikenal untuk umum gitu ya. Iya. Nah, mengenai ISBN nih, Oh, untuk boleh silakan. Mungkin Mas ya, Rizal langsung ya. ke Mas Rizal. Iya, Mbak. Untuk proses penerbitan pengajuan sebuah nomor ISBN tuh apa ada prosedur tertentunya, Mas? Untuk prosedurnya sepertinya harus melengkapi persyaratannya dulu. Untuk persyaratannya itu yang utama itu judul bukunya, terus penulis, prakata, sama daftar isinya. Jadi harus sudah fix dulu semua. Misalkan soalnya banyak kasus-kasus sebelumnya, setelah kita ajukan, sebelum naskah dicetak, kita ajukan ISBN, tapi setelah nomor turun, penulis minta perubahan judul, perubahan urutan penulis. Nah, itu untuk mengantisipasinya biasanya kita selesaikan dulu setting layout sampai ACC dulu, baru setelah itu kita ajukan ISBN agar judul sama penulisnya juga sudah fix dulu. Oh gitu. Nih, tadi disebutkan mengenai syaratnya salah satunya itu judul. Apakah judul itu menjadi proses yang penting untuk penurunan nomor ISBN gitu? Sangat penting ya. Kalau saran dari kami untuk judul, Ya, kalau bisa jangan terlalu panjang Pak Ahmad ya. Maksimal 11 kata. maksimal 11 Iya, kata. bisa 11 kata itu sudah maksimal. Terus untuk penulis, prakata, dan juga daftar isi. Untuk daftar isi pun pakai draft yang masih di Word masih tidak apa-apa. Nanti kita ajukan dulu, nanti setelah itu baru bisa fixnya di settingnya. Oh gitu. Apakah ada judul-judul tertentu yang membuat ISBN itu tidak keluar gitu Bapak oleh Perpusnas, ditolak atau seperti apa gitu? Kalau untuk judul yang ditolak itu, kalau judul tertentu tidak ada, kemungkinan judulnya sudah ada. Tapi kalau misalkan ada direvisi sedikit atau misalkan ada tambahan penulis, itu juga masih bisa diajukan. Contohnya banyak sekali judulnya dari LC. Oh ya. Kan LC tiap semester mengeluarkan buku dengan judul yang sama. Tapi mereka penulisnya itu berbeda-beda. Jadi masih tetap bisa turun. Sebelumnya LC ini bisa dijelaskan mungkin Oh ya, penonton di LC sini itu kurang Language tahu. Center, lembaga Language bahasa Center di UMM. Di UMM. Oh ya. Jadi internalnya UMM, Internal Language UMM. Center. Mereka sering mengeluarkan buku per semester itu judulnya sama. Cuma beda-beda di penulis saja. Itu masih bisa. Masih bisa. Asalkan enggak penulis judul sama, penulis sama, itu pasti ditolak nanti sama mereka. Oh. Jadi kalau dari judul sama, nama sama, itu harus menggunakan ISBN yang sudah ada gitu. Harus yang sudah ada. Misal ada revisi di dalam isinya, Nanti apakah mungkin ada bisa setelah cetak dikasih keterangan edisi revisi aja. tanpa Ya, misalkan ada melanjutkan. revisi naskahnya, ada tambahan bab, itu mungkin bisa pakai edisi revisi tanpa mengajukan ISBN baru. Kecuali kalau sama judul direvisi juga, itu masih bisa diajukan. Oh, ada kendala lain nggak Mas selama ini dalam proses pengajuan ISBN gitu yang mungkin membuat kok ini selalu ditolak, kok ini nggak pernah ditolak gitu? Untuk sampai saat ini masih belum ada, asalkan memang persyaratannya sudah cukup ya. Kayak dari judul, penulis, prakata, daftar isi. Untuk daftar isi pun juga harus lengkap sampai halaman-halamannya. Kalau masih dulu awal-awal dulu enggak, cuma kata-kata aja diterima. Kalau sekarang enggak bisa. Karena proses dari Perpusnas sangat ketat untuk saat-saat ini. Jadi harus dari daftar isi harus sudah sesuai dengan halamannya gitu sudah ya? sesuai dengan halaman dari bukunya tersebut. Karena kita selalu ajukan SBN itu setelah proses layoutnya selesai. Jadi tidak seperti dulu nih kita ajukan. Betul. Untuk ISBN sendiri nih Bapak-bapak, apakah ada umur? Maksudnya yang dimaksud umur di sini dari terbitnya nomor ISBN ke buku yang udah jadi itu ada masa? Kalau untuk masanya ISBN ya selamanya. Oh, sama. Selama jadi tidak ada masa expirednya untuk ISBN. Jadi misal kalau saya penulis saya membutuhkan ISBN tanpa harus ada fisiknya masih bisa? Nah, itu untuk tidak bisa. Oh, jadi setiap nomor yang dikeluarkan oleh Perpusnas itu kita harus menyetorkan buku fisiknya ke Perpusnas sana, di Perpusnas pusat. Jadi setiap nomor yang keluar harus dicetak bukunya. Ada Jadi ada pertanggungjawabannya. gitu ya? Jadi tidak bisa asal nomor keluar pesan ISBN, tidak bisa. Jadi harus cetak, harus ada bentuk fisiknya. Nanti kita kirim ke Perpusnas 2 eksemplar sama ke Perpus daerah 1 eksemplar. Jadi itu sebuah pertanggungjawaban yang cukup besar ya menurut Iya. saya. Karena ada nggak
punishment yang diberikan oleh Perpusnas gitu kalau misal SBN sudah keluar tetapi ada fisik buku yang tidak di Ada, untuk akhir-akhir ini memang Perpusnas agak ketat ya untuk mengeluarkan nomor. Soalnya kebanyakan sekarang itu ada penerbit yang istilahnya kurang taat dalam ngirim buku. Ya. Nah itu sama mereka diblokir. Jadi untuk selanjutnya nggak akan pernah bisa mengajukan ISBN lagi sampai memenuhi jumlah stor buku yang mereka ajukan nomor ISBN-nya. Jadi seperti itu ya. Untuk kendalanya juga masih antar internal gitu ya. Maksudnya Iya. antar penulis gitu ya. Oh iya. Saya mau kembali lagi mengenai naskah ini Bapak tadi. Iya. Kebanyakan penulis itu kan bingung ya. ISBN-nya ini harus apa aja, terus naskah yang saya kumpulkan itu seperti apa? Apakah ada format-format tertentu untuk mengumpulan naskah ini? Formatnya ada, Mbak. Formatnya standar kita di penerbitan. Itu formatnya, naskahnya bisa Word? pakai Word saja. Jadi ukurannya B5 itu minimal 15,5 cm kali 23 cm. Itu sudah minimal ya. Nanti kita akan kita lihat lagi sesuai dengan template-nya penerbitan. Jadi naskahnya itu aja yang sudah. Terus kalau bisa dilengkapi sekalian dengan daftar pustaka harus sudah lengkap. Terus indeks atau glosari. Glosari atau indeks. Terus sekalian sinopsisnya untuk cover dan tentang menulisnya. Kalau bisa dilengkapi seperti itu, jadi kita tidak perlu waktu lama nanti kalau layoutnya. Jadi sekalian. Untuk indeks dan glosarium ini apakah menjadi pilihan gitu? Bisa indeks aja atau glosarium aja? Mungkin bisa. Ini kan kadang penulis masih bertanya-tanya Iya, gitu. betul. Udah ada indeks kok ada glosarium juga Betul. gitu. Bisa dipilih Karena salah satunya. ada bedanya sebenarnya. Oh. Tapi kalau memang salah satunya atau terutama indeks itu memang harus wajib untuk buku-buku yang untuk keperluan dikti itu harus ada indeksnya. Indeks itu Indeks harus tanda ada. kutip tuh wajib gitu. Wajib ya, betul. Kalau glosari masih opsional bisa, tapi alangkah baiknya dilengkapi juga karena untuk pembacanya kan lebih mudah Memudahkan mengartikan, pembaca iya, gitu lebih ya. memudahkan pembacanya. Jadi istilah-istilahnya jadi bisa tahu langsung dari bukunya, nggak perlu buka yang lain. Seperti itu, Mbak. Iya. Untuk kalau ada penulis yang punya draft tapi sudah dalam bentuk PDF, Pak, apakah masih bisa diterima atau tidak? Apakah susah untuk layoutnya juga? Kalau PDF biasanya kita minta Word-nya? Word-nya. Kalau PDF itu karena ada perubahan biasanya kalau kita convert ke InDesign biasanya ada perubahan. Jadi sebaiknya dari Word-nya saja. Dari Word saja. Iya, bisa lebih mudah di layoutnya. Mengenai template buku tadi, umumnya di UMM Press itu berapa, Pak? Template-nya maksudnya? Yang tadi ukurannya, tadi ada Ukuran. itu, iya. Kalau template-nya penerbit standar kita, bukunya tetap buku standar UNESCO. Ya. Jadi 16 kali 23 cm. Terus standarnya ada fontnya kita pakai Palatino Linotype ukuran 10,8, spasinya juga 14 poin. Terus ada standarnya, nanti bisa dibuka di webnya UMM Press. Sudah lengkap di situ. Kalau ada permintaan gitu dari penulis, saya maunya bukunya ukuran ini, misal ukuran A4, A5 gitu, masih bisa ya Pak? Bisa, Masih ya bisa. bisa. Oh, iya. Kita sesuaikan dengan permintaan. Tapi Dengan kalau penulis. untuk kepentingan dikti biasanya sudah ada standarnya, kita sampaikan buka. Oh gitu. Dengan lebih memudahkan itu Ya. kita juga memberitahu gitu, Betul. agar tidak ada kesalahan. Betul, nih. Karena ada persyaratan buku yang ber-SBN itu juga ada standarnya minimal dicetak itu ukurannya 15,5 kali 23 itu minimal. Jadi kalau misalnya buku saku ukuran kecil A5 gitu, nggak usah ber-SBN, nggak apa-apa. Ini kembali lagi dengan masalah per-ISBN-an ini Mas. Ada nggak buku-buku khusus yang biasanya itu ditolak sama Perpusnas karena pengajuan ISBN itu? Nah, untuk buku yang diajukan ISBN itu sekarang ada buku yang bisa diajukan, ada yang buku yang tidak bisa diajukan.
Kalau yang tidak bisa diajukan itu kayak book chapter itu sekarang sudah ditolak sama Perpusnas, kecuali bunga rampai. Kalau bunga rampai masih bisa. Kalau book chapter itu biasanya yang ada abstrak kayak gitu-gitu itu sekarang sudah ditolak. Terus seperti proceeding juga itu bisa mendapatkan ISBN asalkan proceedingnya itu tidak berkelanjutan. Jadi untuk proceedingnya itu untuk satu acara saja. Kalau misalkan acaranya berkelanjutan tiap tahun, disarankan untuk mengajukan ISSN saja. Jadi bukan ISBN. Jadi tadi untuk proses pengajuan ISBN ada buku-buku tertentu. Pertama untuk Book chapter. ya Itu nggak bisa itu ditolak. Yang Iya. dikecualikan book chapter. Book chapter, terus Lalu proceeding, terus proceeding yang tidak berkelanjutan. iya, terus ada naskah. Biasanya kan naskah untuk penulis ngirim ke sini itu masih pure bentuk penelitian. Iya. Nah, itu sebaiknya dirubah dulu ke bentuk buku teks karena sudah pasti akan ditolak sama Perpusnas untuk pengajuan ISBN-nya. Itu biasanya yang harus dirubah itu apa, Mas? Dari draftnya itu apa ya? Ya dari draftnya kan biasanya kalau buku penelitian masih ada latar belakang, terus tinjauan itu pustaka. harus dihilangkan. Jadi ya langsung dibentuk saja kayak langsung bentuk teks saja, berubah ke buku teks saja tanpa ada bentuk penelitian itu. Jadi kalau dari hasil dari penelitian bisa diajukan ISBN dengan syarat Harus dirubah menghilangkan, dulu ya, harus iya, dirubah dulu dari bentuk abstrak, penelitian. pertinjauan Iya, tadi. terus latar belakang Latar seperti itu belakang. harus dihilangkan. Oh, iya. Dan saya tekankan lagi kalau pengajuan ISBN di UMM Press itu gratis ya. Iya. Maksudnya berbayar itu yaitu tadi berbayar karena harus dicetak. Soalnya untuk kita store ke Perpusnas dan Perpusdanya. Jadi untuk pengajuan nomor ISBN-nya memang gratis. Dan harus cetak memang. Kalau setiap nomor yang turun harus ada Harus bentuk dicetak fisiknya. gitu ya, Makanya walaupun itu, minimal gitu walaupun cetak minimal. Oke, Pak Ahmad. Ada beberapa pembaca pembaca dari buku yang diterbitkan UMM Press ini terkadang ada yang komplain mengenai sumber, bisa jadi sumber yang dikutip dalam sebuah teks, bisa jadi gambar. Gitu untuk meminimalisir adanya komplain tuh biasanya dari UMM Press sendiri bagaimana? Iya, betul Mbak Mila, itu sangat penting ya. Saya mungkin mohon diperhatikan lagi Bapak Ibu penulis. Jadi yang harus diperhatikan itu masalah, terutama masalah plagiasi. Plagiasi itu termasuk ke sumber-sumbernya. Jadi seperti gambar-gambar, sumbernya harus jelas, ditulis. Terus juga ada penempatan kutipan-kutipan. Jadi harus jelas juga, karena ada beberapa komplain yang pernah kita terima. Jadi kutipan yang ditulis oleh orang lain ditulis lagi di buku, jadi mereka tidak menerima, jadi komplain ke penerbitan. Jadi itu yang mohon diperhatikan betul-betul, terutama itu penempatan kutipannya harus jelas. Terus sumber-sumbernya, sumber-sumber gambar, sumber-sumber kalau ada yang diambil dari bukunya orang lain harus jelas, harus disampaikan. Itu aja mungkin yang harus diperhatikan. Jadi intinya tadi ada plagiasinya itu juga harus jelas. Untuk pengutipannya juga harus disampaikan sumber-sumbernya walaupun itu sebuah gambar. Betul ya, harus. Untuk penempatan kutipan-kutipan juga itu harus sesuai dengan yang terupdate gitu ya. Betul ya. Untuk menghindari komplain dari pihak yang lain ke penerbitan itu. Oke. Wah, tema kali ini sangat menarik dan sangat bermanfaat nih bagi kebanyakan penulis, karena banyak penulis tuh masih bingung cara memasukkan naskah. Lalu apa-apa aja nih syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan dengan sempurna, dan juga ada nih penekanan-penekanan mengenai ISBN. Pengajuan ISBN itu tidak semerta-merta saya punya judul, ada ISBN, tidak, tetapi ada syaratnya, yaitu yang pertama tadi mengenai judul, penulis, dan daftar isi itu harus sudah fix tanpa ada dirubah lagi, benar Mas Rizal. Lalu ada jenis-jenis buku yang bisa diajukan untuk ISBN, yaitu kecuali buku book chapter dan juga buku-buku penelitian. Lalu untuk sumber-sumbernya itu ya harus jelas, terutama untuk buku-buku ajar, untuk buku-buku teks itu untuk sumber penempatan kutipan itu memang harus sesuai. Oke. Ada satu lagi Mbak, mungkin yang perlu saya ada tambahkan. Tambahan lagi ternyata pemirsa, untuk apa ini? para penulis kalau misalnya mau memasukkan draft naskah ke UMM Press,
Itu di samping bisa lewat email atau datang langsung, atau juga sekarang itu bisa masuk lewat Open Monograph Press UMP UMM Press. UMP, Bisa gitu. UMM Jadi bisa Press. diketahui nanti progresnya seperti apa dari masuk buku sampai proses layout sampai terbit, itu nanti bisa dipantau oleh penulis lewat UMP UMM Press. Itu makasih. Oh iya. Tambahan lagi, selain bisa dikirim melalui email, nomor telepon, dan juga bisa datang langsung ke kantor UMM Press, ternyata naskah dari penulis bisa dikirim melalui UMP UMM Press. Dengan adanya tema kali ini, semoga para penulis internal UMM maupun eksternal UMM bisa semangat menerbitkan buku di UMM Press. Oke, sekian episode Editor Cast kali ini. Nantikan episode Editor Cast by UMM Press selanjutnya dengan narasumber dan juga tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.